Halo Sobat Bro, balik lagi sama kita. Hari ini kita kedatangan grinder dari Timor lagi nih. Penasaran grindernya apa? Di sini kita punya grinder namanya Sculptor 064S, ada 078S, dan Sculptor SSP 64S, dan SSP 78S. Mau tahu apa bedanya? Let's check it out. Oke Sobat Bro, sebelum kita cek apa bedanya dari grinder ini, kita cek dulu apa sih yang didapetin kalau Sobat Bro beli grinder Sculptor ini. Nah, kita cek dulu di sini. Kita dapat pump untuk bersihin grindernya. Udah itu dapat juga kuas kecil. Udah itu dikasih cadangan baut-baut plus dari Six Sculptor. Dan dapat stiker Authentic SSP Grinder dari si Timor juga. Oke, di sini kan ada 4 jenis grinder, ada 064S, ada 078S, ada 64 SSP, ada 78 SSP. Apa sih bedanya? Kalau singkatnya, sebenarnya bedanya kalau 064S dan 78S itu bedanya hanya di ukuran burnya aja. Kalau 64S itu ada di 64 mm dan 78 ada di 78 mm. Begitu pula dengan SSP. Tapi kita bakal bandingin lagi nih 64S dengan 78S dan seri S dan seri SSP. Kita bakal bandingin di akhir video. Jadi teman-teman jangan lupa untuk nonton videonya sampai akhir, oke? Sobat Bro, kita bakal bahas dulu grinder dari Timor Sculptor ini yang diameter burnya itu 64 mm. Nah, kedua grinder ini tuh dia punya berat yang sama, yaitu 4,1 kg, dan panjang dari si grinder ini itu ada di 25 cm, tingginya itu ada di 22 cm, dan lebar sekitar 10 cm. Nah, keduanya ini punya power atau nyedot listrik sekitar 150 watt. Itu cukup kecil buat si grinder sebenarnya. Nah, tadi kan udah dibahas ukuran dari bur si grinder tersebut sama 64 mm. Nah, bahan dari bur si grinder ini tersebut juga sama, yaitu stainless steel 440. Lalu di sini sama-sama dia mempunyai 32 klik. Teman-teman bisa lihat dari putarannya. Dia punya 16 nomor, tapi ada sela dari nomor 1 ke 2 di tengah-tengahnya. Jadi kita hitung sebagai 32 kliks. Nah, bahan sama, bur yang beda. Oke, sebelum kita bahas bur, kita bahas dulu apa aja sih yang ada dari si grinder Sculptor ini. Yang pertama dari bin hopper. Kita cek bin hoppernya, di sini udah magnetik ya teman-teman ya. Jadi teman-teman nggak usah buka banyak-banyak, segini aja dia udah nahan, dan kita tinggal dorong, dia otomatis langsung masang sendiri. Begitupun pula dari si dosing cupnya sendiri, dia udah magnetik, jadi teman-teman nggak perlu effort, atau dia udah otomatis bakal klik sama si grindernya, jadi nggak akan ada powder dari bins itu sendiri yang kebuang. Lalu di sini ada knokernya. Di sini kedua knokernya udah rotary, dan dia karena udah rotary, dia bisa diputar seperti ini. Nanti dia bakal ngegetar di sininya, jadi nggak akan ada bins yang tersisa dari si grinder ini. Fitur ini cukup bagus dan cukup memudahkan kita ya. Selanjutnya, keduanya juga udah bisa diatur RPM-nya. Sobat Bro bisa lihat di sini, di bagian belakang dari grinder ini udah ada settingan RPM mulai dari 800 RPM sampai 1400 RPM. Tinggal Sobat Bro mau pilih di RPM berapa Sobat Bro mau giling. Semakin besar RPM-nya berarti semakin cepat gitu. Oke, sekarang kita bahas dengan seri 78 mm burs. Nah, keduanya juga sama, punya berat 6,6 kg. Terus dia punya panjang 26 cm dan lebar 11,8 cm serta tinggi 29,4 cm. Nggak terlalu jauh sama grinder sebelumnya 64 mm, tadi cuman beda 2-4 cm doang. Nah, untuk kekuatannya sendiri dia ada di 400 watt atau memakan 240 volt. Dan untuk kliknya sendiri itu beda 4 klik dari
seri ukuran 64 mm. Dia punya 36 klik, beda 4 klik pilihan untuk penggilingannya sendiri. Udah itu, bahan dari si bursnya sendiri juga sama, yaitu stainless steel 440 sama dengan grinder sebelumnya. Nah, yang bedain dari seri S dan seri SSP itu sebenarnya dari si bursnya sendiri. Kan tadi bahannya itu sama-sama stainless steel. Nah, tapi kalau seri S itu dia flat bore. Kalau seri SSP itu dia red speed flat bore gitu. Nanti apa sih bedanya dari segi hasil gilingan dan physically dari si bursnya sendiri, nanti kita bongkar. Oke, secara physically sebenarnya kurang lebih sama dengan grinder sebelumnya 64S. Ini udah magnetic dari dosing cupnya sendiri, dan untuk knokernya udah rotary juga, serta udah sama-sama bisa diatur RPM-nya. Start dari 800 RPM sampai 1400 RPM gitu. Nah, yang membedakan dari seri 78 ini adalah hoppernya. Sobat Lens Pro bisa lihat hopper dari si 78S ini bening ya, kayak kristal gitu, kayak diamond, cukup bagus. Dan kalau Sobat Lens Pro berminat cuman hoppernya aja, kita juga jual terpisah gitu. Jadi Sobat Lens Pro bisa pasangin, kalau Sobat Lens Pro suka sama hopper ini bisa dipasangin ke sini. Bursnya juga dijual terpisah. Jadi Sobat Lens Pro kalau punya seri S biasa bisa pasang seri SSP ke seri S, maupun seri yang sebelumnya, seri yang biasa yang bur turbo gitu. Oke, kita bakal coba bongkar dari dua grinder ini, SSP maupun S. Kita coba dulu yang seri S biasa. Ini knopnya magnetic, jadi tinggal ditarik aja. Udah tuh di sini ada putaran dan pinnya dibuka dulu sedikit, baru kita putar ke arah kasar. Ini ke kasar lagi, ke kasar lagi, ke kasar lagi, makin kasar, diputar terus. Tetap dia bakal kelepas sendiri. Partnya jangan sampai hilang. Selanjutnya kita bakal buka pakai kunci L tiap-tiap bagian baut ini. Oke. Nah, kalau udah kelepas tadi kunci L-nya, tinggal ditarik aja ini. Di sini ada pengaitnya. Ini tinggal Sobat Lens Pro putar aja, ditekan sedikit, udah itu putar. Putar lagi. Udah. Ini tinggal diputar aja. Sep. Nah, dikeluarin. Sini kita bisa lihat burs dari seri S itu sendiri. Oke, kita cek perbedaan fisik dari 064S flat bore stainless steel 440, 078S flat bore stainless steel 440, dan juga red speed flat bore dari 78S dari timer SSP-nya. Kita cek perbedaan terlebih dahulu dari si bursnya 064S dan 78S. Di sini nggak ada perbedaan yang signifikan, hanya perbedaan di ukurannya aja, yang 164 mm, yang 178. Tapi dari segi bentuk di sini ada sedikit perbedaan. Dari yang 78 itu terlihat seperti kalau Sobat Lens Pro tahu itu draper turbonya Timor, itu lumayan mirip banget si depannya, dan lebih dalam juga dari cekungan tiap-tiap dratnya. Kalau dilihat dari 64S itu sekilas seperti flatbore biasa, cuman di sini desain segitiga di setiap sisinya itu banyak banget dan detail banget, dan ya itu perbedaannya. Dan kalau kita lihat, nah di sini dilihat perbedaan dari 78S flatbore dan red speed flatbore dari Timor SSP. Di sini perbedaannya cukup terlihat dari segi lapisan warna yang diberi di bur SSP, kelihatan banget. Dan dari segi bentuk, dari si SSP itu jauh lebih rapat, dan segitiga di setiap sisinya lebih datar. Nanti kita lihat apa perbedaannya, dari perbedaan shape apa ngaruhnya,
dan perbedaan bahan apa ngaruhnya. Biasanya sih kalau bur SSP ini dia lebih tahan panas, biasanya much longer untuk nahan panasnya dan bisa dipakai lebih banyak beans sesering mungkin. Nanti kita lihat aja ya. Oke, Sobat Es Bro, kita cobain grind pakai kopi ya biar tahu apa bedanya dari hasil tiap-tiap burnya. Tadi saya udah masukin beans puntang aki, prosesnya wash dengan roast profile light to medium. Sekarang kita coba, saya udah setting tiap-tiap grinder, kita pakai 1400 rpm dan saya mau giling di kasar aja, soalnya saya pengen lihat dengan jelas apa sih bedanya dan kita pengen cek uniformity atau kesamaan tiap-tiap gilingannya. Oke Sobat Es Bro, sekarang kita lihat hasilnya dari tiap-tiap grinder. Yang pertama ada 64S, yang kedua ada 78S, terus ada 64 SSP dan 78 SSP. Oke, kita lihat secara detail. Ini untuk yang 64S, ini 78S, ini yang 64 SSP, dan ini yang 78 SSP. Bisa lihat di sini memang gilingan kasar dari keempat grinder itu memiliki banyak perbedaan. Lihat di sini 64S grinder seri S dan seri 78S yang paling kecil kurang lebih cukup sama, tapi keduanya memiliki butiran-butiran halus yang jauh berbeda dari butiran-butiran kasar lainnya. Nah, bisa lihat juga di sini berbanding terbalik dengan 64 SSP, gilingan itu cenderung sama rata, walaupun banyak juga yang berbeda. Tapi tidak ada butiran-butiran seperti pasir yang ada di 64S dan juga dari 78S. Jadi dengan bur dari SSP sendiri itu sangat berpengaruh ya. Oke. Sekarang kita coba lihat lagi dari hasilnya tadi ya. Udah Sobat Es Bro lihat. Kalau dari hasilnya SSP dan seri S itu lumayan beda. Kalau saya pribadi menyimpulkan bahwa kalau Sobat Es Bro suka espressoan, lebih baik atau lebih betternya ngambil yang SSP karena dari segi gilingan itu lebih merata. Dan untuk yang seri S mungkin bisa juga buat espresso, dari tingkat kehalusan pun dia memang bisa, sama-sama bisa, cuman dari segi uniformity atau kesamarataan dari setiap gilingannya lebih bagus yang SSP. Sekarang kita coba kita seduh pakai metode tubruk dengan gilingan medium ke kasar. Oke, di sini saya udah masukin 8,3 gram per masing-masing cup beans yang sama dengan gilingan yang sama. Di sini saya bakal masukin 150 air untuk masing-masing cup dan saya timer di 4 menit. Oke Sobat Es Bro, tadi udah dicobain tiap-tiap grinder. Untuk seri S itu kurang lebih sama dan perbedaannya dengan SSP. Ini disclaimer terlebih dahulu, ini sifatnya subjektif penilaiannya. Ini bisa jadi karena perbedaan beans juga, perbedaan persepsi, perbedaan kultur, entah dari mana Sobat Es Bro berada gitu kan, dari daerah mana atau pengetahuannya dari mana. Tapi yang saya rasain perbedaan dari pakai SSP sama seri S, untuk saya di seri SSP karena dia si puntang aki wash ini dia karakternya floral banget. Nah yang si SSP ini dia kuat banget terasa floralnya, sedangkan yang di sini malah kurang keluar. Dan di seri S ini, si grinder ini, karena tadi ada butiran-butiran kopi yang berbeda, yang cukup halus, dia malah nambahin rasa bitter dari si kopinya gitu. Kalau dari saya reviewnya dengan metode cupping seperti itu, mungkin bisa dicobain sama Sobat Es Bro. Dan kesimpulan untuk grinder ini, perbandingannya
dari segi SSP sama seri S. Untuk saya review sih, kalau Sobat Lesbro suka manual brewan dengan rasa yang flavorful, itu lebih baik Sobat Lesbro milih di seri S. Kalau misalkan Sobat Lesbro pengen di espressoan, ngejar uniformity yang tinggi, itu di seri SSP. Jadi perbedaan dari si grinder tersebut semoga bisa jadi referensi dan tergambarkan oleh Sobat Lesbro ya. Kita lihat dari bentuknya dan bahan dari si burnya sendiri sama, cuman lapisan di SSP dan bentukan si SSP yang beda dari si seri S. Nah, tadi dari SSP itu dia bursnya red speed burs, jadi dari bahannya juga dia lebih tahan panas, sama dari segi uniformity gilingan tadi udah dilihat juga itu lebih rapih dan lebih selaras satu sama lain gitu. Nah, kalau Sobat Lesbro pengen lihat langsung barangnya atau tanya-tanya ke kita, bisa langsung datang ke offline store kita, ada di Jalan Oto Iskandar Dinata nomor 351 Bandung. Oke, kalau Sobat Lesbro suka dengan video review dari grinder Sculptor, Sobat Lesbro jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, thank you, terima kasih, bye-bye.